Halo semuanya, saya Laila Nur Jamila dari Prodi Manajemen akan membahas tentang 3 kasus studi ISO 31000 dan perbandingan dari 3 kasus studi tersebut. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa itu ISO 31000. Apa ISO 31000? Organization for Standardization ISO 31000 yang merupakan sebuah standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk menerapkan manajemen risiko. ISO 31000 ini menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif. Yang selanjutnya, tujuan ISO 31000 yaitu tujuan penerapan manajemen risiko ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen dan finansial perusahaan di dalam menghadapi setiap gejolak pasar maupun faktor eksternal, meningkatkan strategi dan kualitas pengelolaan risiko perusahaan sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif di dalam bisnis atau produk, pricing, dan proses bisnis operasional perusahaan. Berikut artikel yang akan kita bahas dan bandingkan. Yang pertama, desain manajemen risiko berbasis ISO 31000 dalam rangka pengelolaan risiko operasional pada perusahaan penggergajian kayu di CPX Banyuwangi. Yang kedua, desain Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 bagi duta minimarket di Situbondo. Dan yang ketiga yaitu desain manajemen risiko berbasis ISO 31000 pada PDAM Tirta Melabuh. Yang pertama yaitu perusahaan penggergajian kayu di CPX Banyuwangi. Perusahaan penggergajian kayu. CPX yang bergerak dalam industri penggergajian kayu, manajemen risiko di sini bertujuan untuk mengelola berbagai risiko operasional yang terjadi baik berasal dari internal maupun eksternal. Perusahaan perlu mendesain manajemen risiko berbasis ISO 31000 ini agar perusahaan mampu mengelola dan mengendalikan risiko-risiko tersebut sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk CPX ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang manajemen risiko berbasis ISO 31000. Semua dikelola oleh direktur dan tidak memiliki metode maupun karyawan khusus yang bertugas untuk mengelola risiko. Selanjutnya, risiko yang teridentifikasi dari CPX. Yang pertama, risiko sumber daya manusia, yaitu kepercayaan yang terlalu tinggi pada karyawan kunci tertentu dan kecelakaan kerja. Yang selanjutnya, risiko produktivitas, yaitu keterbatasan stok bahan baku, kerusakan mesin produksi, kerusakan bahan jadi. Yang selanjutnya yaitu risiko sistem. Sistem pembukuan yang masih manual ini, sistem penyimpanan dokumen yang tidak aman, sistem pengamanan aset yang tidak ketat, sistem peraturan juga yang tidak jelas. Yang selanjutnya risiko proses yaitu pencemaran lingkungan serta risiko eksternal gagal bayar. Selanjutnya perusahaan duta minimarket di Situbondo. Duta minimarket ini belum diterapkan sistem manajemen risiko untuk mengatasi segala risiko yang ada di dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat IRM di duta minimarket.
Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara semi-structure kepada pemilik duta minimarket dan melakukan non-participation observation. Selain itu, dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah didapat, melakukan studi literatur, dan analisis mini research question. Kegiatan pemantauan pengelolaan risiko tidak selalu oleh pemilik, melainkan pengecekan dilakukan bisa oleh bagian administrasi. Analisis risiko menggunakan metode analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Risiko-risiko yang teridentifikasi yaitu risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen melunasi hutang, risiko operasional, yaitu sistem perekrutan yang kurang terstandar, peraturan yang kurang tegas, pencurian, hilangnya barang dagangan saat pengiriman, data hilang atau program komputer error. Risiko strategis, adanya semakin banyak pesaing pelayanan konsumen yang tidak memuaskan. Risiko bahaya diantaranya adanya pemadaman listrik, perbaikan kendaraan, atau kerusakan peralatan seperti printer. PDAM Tirta Melabuh merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang menyediakan air bersih bagi warga Aceh Barat, khususnya penduduk Kota Melabuh dan sekitarnya. Dalam hal ini, PDAM Tirta Melabuh belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya keluhan pelanggan yang diberikan dalam media massal lokal, mulai air keruh, air terasa asin, air berlumpur, hingga air macet. Selanjutnya, risiko pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian dokumen metode Risk Breakdown Structure atau RBS, melakukan wawancara dan brainstorming dengan pihak pemangku risiko terkait. Risiko-risiko, analisis risiko-risiko yang dilakukan oleh setiap bagian masing-masing divisi. Sistem perlakuan risiko dibuat untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, risiko yang teridentifikasi di PDAM Tirta Melabuh, yaitu risiko PDAM-nya. Di antaranya ada risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko produksi. Yang pertama, risiko keuangan diantaranya risiko piutang dan risiko utang. Risiko operasional diantaranya risiko maintenance, risiko persediaan, risiko teknologi informasi, risiko sarana dan prasarana, risiko human error. Yang selanjutnya risiko produksi diantaranya risiko pengendalian intern, risiko maintenance, dan risiko alamiah. Untuk yang terakhir, untuk perbandingan 3 kasusnya, kasus yang pertama, pengelolaan risiko dilakukan secara langsung oleh direktur yang dimana semua keputusan diambil oleh direktur, dan manajer tidak dapat berhak mengambil keputusan. Untuk kasus kedua, pengelolaan risiko dilakukan oleh pemilik duta minimarket. Untuk kasus ketiga, pengelolaan risiko dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan bantuan divisi-divisi perusahaannya. Untuk kasus ke-1, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk kasus kedua, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara semi-structure kepada pemilik duta minimarket dan melakukan non-participant observation. Untuk kasus ketiga, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan parameter kualitatif penilaian yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan jawaban dari pemangku risiko terkait. Untuk kasus pertama, analisis semuanya berasal dari keputusan direktur. Untuk yang kasus kedua, analisis risiko yang digunakan yaitu menggunakan analisis SWOT. Analisis yang dilakukan uji normalitas yang dilakukan dengan metode Kolmogorov, Smirnov, memberikan hasil bahwa data terdistribusi dengan normal, baik variabel risiko maupun variabel dampak.
Sekian perbandingan dari 3 kasus tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.